Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di mata kuliah Fisika Dasar. Kali ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas bab yaitu mengenai besaran dan pengukuran. Nah, pada bab besaran dan pengukuran ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kita harus bisa membedakan apa itu besaran, satuan, dan pengukuran, apa beda ketiganya. Kemudian kita akan mengenal 7 besaran pokok dan gabungan dari besaran pokok yang kita sebut dengan besaran turunan. Kemudian yang ketiga kita akan membahas standar besaran sistem internasional, terutama terkait dengan besaran pokok. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang besaran ekstensif dan besaran intensif. Kita juga akan membahas terkait dengan dimensi. Dan yang terakhir kita akan membahas hal yang cukup penting yaitu dalam pengukuran, yaitu tentang angka penting. Kita masuk yang pertama yaitu apa perbedaan antara besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, misalkan seperti ini. Ada sebibit pohon seperti itu ya, bisa kita katakan. Kemudian kita menggunakan mistar untuk mengukur berapa tinggi bibit pohon tersebut. Nah, dari ilustrasi sini, maka kita menggunakan tinggi pohon tadi. Jadi bisa kita katakan itu adalah besaran, sedangkan mistar tadi merupakan alat ukurnya, sedangkan satuan hasil dari pengukuran, misalkan tinggi pohon tadi misalkan adalah 20 cm, maka itu adalah sentimeternya adalah satuan. Jadi dapat dikatakan apa itu besaran? Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan satuan atau dapat dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai besaran jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama dia dapat diukur. Kalau diukur berarti menggunakan alat ukur. Kalau panjang misalkan menggunakan mistar. Kalau misalkan massa bisa menggunakan misalkan deraca atau timbangan atau bisa dihitung. Ya, bisa dihitung berarti count, bisa dihitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, itu juga termasuk besaran. Yang kedua, hasilnya bisa dinyatakan dengan angka-angka. Misalkan seperti panjang pohon tadi, bisa kita nyatakan dengan satuan, dengan angka misalkan 20 cm, 30, 40, ya kan, bisa dinyatakan dengan angka, atau mempunyai nilai. Yang mempunyai value, ya. Itu yang disebut dengan besaran. Dan yang terakhir tentu dia mempunyai satuan. Jadi syaratnya ada 3 itu, mempunyai dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, serta mempunyai satuan. Sedangkan pengukuran apa? Pengukuran itu adalah kegiatannya. Jadi membandingkan suatu besaran dengan satuan. Contoh tadi, misalkan kita mengukur tinggi pohon tadi, berarti kita membandingkan antara tinggi pohon dengan alat yang kita gunakan, yaitu mistar. Sedangkan satuan ini merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, jadi misalkan kita mengukur panjang meja dengan sebatang pensil, maka panjang meja tadi kita sebut sebagai besaran karena dia bisa diukur gitu ya. Kemudian bisa dinyatakan dengan angka dan pensil tadi sebagai alat ukur. Sedangkan panjang pensilnya itu kita jadikan sebagai satuan. Nah, proses pengukurannya itu proses membandingkan antara panjang meja dengan panjang pensil, itulah yang disebut dengan pengukuran. Contoh seperti ini, misalkan pengukuran tinggi badan pada gambar di samping. Ya, pengukuran tinggi badan berarti tinggi badan anak ini merupakan suatu besaran, sedangkan satuannya apa? Satuannya itu adalah panjang dari mistar tadi atau panjang dari alat pengukurnya. Kemudian hasil pengukurannya, ya,
hasil pengukuran misalkan tingginya adalah 165 cm, itu bisa kita nyatakan sebagai satuannya. Ya, satuannya yaitu sentimeter misalkan. Nah, di dalam besaran kita akan mengenal yang disebut dengan besaran pokok dan besaran turunan. Apa bedanya? Jadi kalau besaran pokok yang pertama cirinya adalah besaran yang satuannya itu telah ditetapkan terlebih dahulu. Artinya sudah sejak zaman dahulu, misalkan 1 kilo. 1 kilo itu berapa? 1 meter. 1 meter itu berapa? Dan sifatnya itu general, sama. Di seluruh dunia sama. Kalau dulu misalnya kita mengenal di berbagai macam daerah, panjang itu beda-beda. Kalau tempat saya ada namanya siku. Ada namanya jengkal. Ya kan ada siku, jengkal. Tentu kalau kita misalkan beli tali ke toko, berapa beli 3 jengkal? Tergantung kalau yang penjaga tokonya bapak-bapak, mungkin orang dewasa, maka jengkalnya panjang gitu kan. Tapi ketika yang jaga anak jengkalnya pendek, sehingga tidak bisa ditetapkan tidak standar. Oleh karena itu disebut dengan besaran pokok, artinya besaran yang sudah ditetapkan secara internasional dan tidak dapat diturunkan lagi. Yang kedua, cirinya adalah dia memiliki satu satuan, hanya satu satuan. Misalkan kalau panjang, diameter, kemudian kalau massa dia kilogram, kalau jumlah zat misalkan dia mol, dan jumlahnya hanya ada 7 sampai saat ini. Jumlah besaran pokoknya hanya 7. Dan yang terakhir tentu saja dia memiliki standar internasional. Sedangkan besaran turunan ini adalah besaran yang dapat diturunkan atau digabungkan dari beberapa besaran pokok. Misalkan kecepatan. Kecepatan itu merupakan gabungan antara panjang dengan waktu. Ya. Seberapa cepat berarti jarak yang ditempuh dibagi dengan selang waktu yang ditempuh pada jarak tersebut. Nah, itu namanya kecepatan, tergolong dalam besaran turunan. Kemudian terdiri dari 2 atau lebih gabungan dari besaran pokok. Ya, tadi contohnya kecepatan, jumlahnya sangat banyak ya, gabungan dari beberapa, kemudian dia tidak memiliki standar pengukuran. Nah, di sini ada 7 besaran pokok yang lazim dikenal dalam ilmu fisika. Yang pertama yaitu panjang. Panjang di sini memiliki, kalau misalkan berbicara panjang, lebar, tinggi itu sama ya, semuanya sebenarnya panjang, tergantung sudut pandangnya saja. Panjang satuannya adalah meter. Singkatannya biasanya menggunakan huruf kecil M. Kemudian massa kilogram atau biasanya disingkat dengan kg. Kemudian waktu detik atau sekon S. Kemudian kuat arus listrik ampere A besar. Kemudian intensitas suhu ya, suhu sebelumnya nomor 5 suhu, Kelvin disingkat dengan K. Kemudian ada intensitas cahaya, kandela CD, dan yang terakhir yaitu jumlah zat atau mol. Nah, sedangkan besaran turunan ini banyak ya. Misalkan gaya. Gaya itu Newton ya. F sama dengan bisa juga diperoleh dari massa dikali dengan percepatan. Massa itu apa? Kilogram. Percepatan apa? Meter per sekon kuadrat. Sehingga kilogram meter per sekon kuadrat bisa disingkat satuannya menjadi Newton. Nah, gabungan dari apa? Gabungan dari kilogram tadi adalah massa, meter tadi adalah panjang, sekon tadi adalah waktu. Jadi dia gabungan dari 3 buah besaran pokok. Kemudian contoh lagi yaitu misalkan luas. Luas itu sebenarnya adalah panjang dikali dengan lebar atau sisi kali sisi. Ya. Berarti panjang tadi satuannya adalah meter, lebar tadi juga satuannya meter, berarti gabungan dari 2 besaran pokok yang sama, yaitu panjang. Sehingga ini juga termasuk dalam contoh besaran turunan. Banyak besaran turunan, ada usaha, ada tekanan, ada massa jenis, ya kan? Ada momentum, ada impuls, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat dicari-cari di internet. Nah, di dalam besaran pokok maupun besaran turunan, kita akan mengenal ada yang namanya faktor pengalih.
Nah, biasanya kita hanya mengenal misalkan giga atau tera gitu ya. Nah, tapi kalau pangkatnya positif, ada yang lebih di atasnya. Kalau 10 pangkat 1 deka, kalau 10 pangkat 2 hekto, 10 pangkat 3 kilo gitu ya. 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 9 giga, 12 tera, pangkat 15 berapa? Peta. 10 pangkat 18 eksa, 10 pangkat 21 zeta, 10 pangkat 24 iota. Di atasnya ada lagi, ya kan? Kemudian kalau pangkatnya negatif atau minus, maka kalau misalkan dibagi 10, berarti 10 pangkat min 1 gitu kan, desi. 10 pangkat min 2, senti. 10 pangkat min 3, mili. 10 pangkat min 6, mikro. Sampai 10 pangkat min 24, yaitu yokto. Nah, ini bisa kalian kenal, mungkin yang kenalnya sampai tera saja, sekarang sudah bisa mengenal sampai pangkat 24. Di dalam besaran pokok dan besaran turunan, terutama terkait dengan besaran pokok, kita mempunyai standar. Yang saya bilang di awal tadi bahwa ketujuh besaran pokok ini sudah ditetapkan terdahulu oleh para ahli. Nah, contohnya panjang. Panjang satuannya meter. Nah, sebenarnya definisi dari panjang itu bagaimana sih? Nah, jadi yang disebut dengan 1 meter itu sebenarnya adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama interval 1 dibagi 299,792,458 atau 1 dibagi kalau dibulatkan 3 kali 10 pangkat 8. Ya kan? Nah, jadi ini yang namanya 1 meter. Massa juga sama. Jadi yang disebut dengan 1 kilogram itu apa? Ternyata 1 kilogram itu sama dengan massa sebuah silinder pejal yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di International Bureau of Weight and Measure of Surface Prancis. Jadi 1 kilogram itu satu benda silinder pejal itu. Dan itu dijadikan sebagai acuan standar. Ya. Jadi ketika orang ingin membuat 1 kilogram harus berdasarkan 1 kilogram dari silinder pejal. Begitupun juga dengan waktu, arus listrik, suhu termodinamis, ya kan? Jumlah zat bisa Anda baca sendiri, intensitas cahaya, semuanya punya definisi masing-masing, ya. Nanti bisa dibaca sendiri, ya. Nah, sekarang kita masuk ke besaran ekstensif dan besaran intensif. Apa bedanya? Kalau besaran ekstensif itu misalkan jika besar atau magnitudonya, dia bersifat aditif. Jadi, jika dijumlahkan bagian-bagiannya, maka dia akan menjadi gabungan. Contohnya gini, jika saya punya seonggok daging yang masanya 1 kilogram, gitu ya, kemudian saya punya sepotong gula merah yang masanya 0,5 kilogram, ketika keduanya saya gabungkan dalam timbangan, misalkan 1 kilogram daging tadi saya gabungkan dengan 0,5 kilogram gula merah, ketika saya timbang secara bersamaan, maka masanya menjadi 1,5 kilogram, yakni merupakan jumlahan dari massa daging dan massa gula. Artinya, besar atau magnitudonya bertambah ketika dia dijumlahkan. Itu namanya besaran ekstensif. Tapi ada yang namanya besaran intensif yang ketika dijumlahkan tidak terjadi penambahan. Contohnya adalah massa jenis. Misalkan saya punya 2 batang kayu, ya. Masing-masing batang kayu, misalkan satu batang kayu panjangnya misalkan 1 meter, massa jenisnya adalah 0,9 kg meter pangkat 3. Kemudian ada satu batang kayu yang lain, misalkan masanya juga sama 0,9. Ketika keduanya saya sambung, misalkan batang kayu tadi sambung, gitu ya, saya sambung seperti ini. Apakah massa jenis itu kerapatan ya? Apakah kerapatannya berubah menjadi 1,8, 0,9 tambah 0,9? Tidak. Massa jenisnya tetap 0,9. Nah, ketika dijumlahkan atau dihubungkan atau disambungkan, tidak terjadi penambahan besarannya, maka itu disebut dengan besaran intensif. Contohnya adalah massa jenis. Ya.
Kemudian kita masuk ke dimensi. Jadi dimensi ini memiliki dua pengertian yang berbeda. Yang pertama berkaitan dengan keleluasaan gerak sebuah benda. Yang kedua, dimensi ini merupakan cara yang digunakan suatu besaran dengan menggunakan huruf atau lambang yang biasanya kita tempatkan dalam suatu kurung persegi. Ya. Jadi di dalam fisika biasanya dimensi itu menggunakan huruf-huruf tertentu yang dikurung menggunakan tanda siku. Ya. Dimensi ini merujuk kepada besaran pokok. Nah, jadi biasanya seperti ini. Nah, ini harusnya dikurung ya, dikurung siku. Jadi dikurung siku, ini enggak dikurung, harusnya dikurung siku biasanya. Kalau panjang, jadi lambang dimensinya itu adalah L. Kalau massa, lambang dimensinya adalah M. Kalau waktu, lambang dimensinya adalah T. Kalau suhu, lambang dimensinya adalah theta. Kalau arus listrik, I. Kalau intensitas cahaya, J. Jumlah zat, N. Misalkan kalau kita kelajuan. Kelajuan satuannya apa? Kelajuan adalah satuannya meter per sekon. Meter per sekon, pernya itu sekon, jadi bisa kita buat menjadi meter sekon pangkat min 1. Sehingga meter tadi apa? Meter tadi dimensinya adalah panjang gitu ya. Panjang apa? Berarti L. Ini L, panjang, meter. Kemudian sekon, berarti waktu. Waktu dimensinya apa? T. Tadi karena ini dibagi per S, berarti S pangkat min 1, bisa juga meter, sekon pangkat min 1, maka T-nya juga pangkat min 1. Massa jenis, contohnya massa jenis tadi adalah kerapatan, berarti massa dibagi dengan volume. Massa itu satuannya apa? Kilogram. Volume meter pangkat 3, karena panjang kali lebar kali tinggi meter kali meter kali meter. Karena dibagi kilogram per meter pangkat 3, berarti kilogram dikali meter pangkat min 3. Kilogram tadi apa? Kilogram itu adalah massa. Maka dimensinya adalah M. Meter pangkat 3, meter pangkat 3 itu L-nya, jadi L pangkat min 3 itu adalah panjang. Nah, dan makanya L pangkat min 3. Nah, itu salah satu contoh dimensi. Manfaat dimensi juga untuk mengetahui bahwa kedua besaran itu memiliki hubungan antara satu besaran satu dengan besaran yang lain. Misal, ada besaran yang memiliki dimensi yang sama. Kalau memiliki dimensi yang sama, bisa jadi ada hubungan antara kedua besaran tersebut. Selanjutnya adalah angka penting. Angka penting ini angka apa sih? Angka penting ini adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, angka penting ini terdiri dari, jadi angka penting terdiri dari dua, ada angka pasti dan angka taksiran. Contohnya ketika kalian mengukur panjang tinggi badanmu. Ketika mengukur tinggi badanmu, misalkan tingginya 165. Nah, 165,3 misalkan. Nah, 165-nya mungkin adalah angka pasti. Pasti 165. Sedangkan 0,3-nya itu adalah angka taksiran. Karena biasanya angka taksiran ini berhubungan dengan ketelitian alat ukur yang kalian gunakan. Jadi angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka taksiran berkaitan dengan ketelitian alat ukur. Nah, bagaimana aturan atau penulisan atau penyajian angka penting? Yang pertama, yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya ketika ada angka 245,5. Karena tidak ada angka 0 di sini, maka semuanya adalah angka penting. Jadi 2, 4, 5, 5, baik sebelum dan sesudah tanda koma, semuanya ini adalah angka penting. Yang kedua, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal. Berarti semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal berarti yang ini. Tetapi di sebelah kiri angka bukan 0, bukanlah angka penting. Nah, jadi
dilihat di sini 0,000 ini angka 0 semua, tapi di samping sebelum tanda koma ini angka 0, ya kan? Maka angka pentingnya hanya 1. Tapi beda ketika di sini angka bukan 0, misalnya angka 2. Nah, kalau angka 2 berarti 0 yang ini semua adalah angka penting. Kenapa ini misalkan hanya satu angka penting? Karena satu ini kita bisa buat 1 dikali 10 pangkat. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa menjadi 1 kali 10 pangkat min 7. Jadi dia hanya memiliki satu angka penting. Yang ketiga, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal yang mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, ini kenapa? Karena mengikuti keakuratan atau presisi namanya. Jadi misalkan 2, terus angka setelah angka desimal itu angka 0. Maka angka 0 ini disebut dengan angka penting. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3 angka penting. 2,300, maka di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 angka penting. Nah, hal terjadi berbeda ketika dia tidak memiliki angka desimal. Contoh, 3.400 seperti nomor 4. Maka angka pentingnya hanya 3 dan 4. Berbeda kalau misalkan 34,00, maka tadi 4 angka penting. Kenapa? Karena angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0, tetapi tanda desimalnya, tetapi tanpa tanda desimal gitu ya, ini bukanlah angka penting. Karena 3400 kita bisa buat menjadi 2 angka penting. Contohnya gimana? Kita bisa 3,4 kali 10 pangkat 2. Nah, tapi kalau 2,00 tidak bisa kita buat seperti itu. Karena ini angka setelah komanya, jika sebelum desimal ini ada angka selain 0, 00 ini menunjukkan tingkat presisi dari suatu hasil pengukuran. Yang kelima, angka 0 di antara angka 2 angka penting, jadi angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 gitu ya, ini merupakan angka penting. Contoh tadi misalkan misal gini, 34005, ada 5 di ujungnya. Maka 3400 ini merupakan angka penting. Jadi ada 5. Contoh lagi 560,0. Nah, angka ini merupakan angka penting karena dia terletak di antara 2 angka yang penting, ya. Itu. Jadi ada 5 aturan angka penting yang harus dipahami. Terus bagaimana aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari angka penting? Nah, pada prinsipnya seperti ini. Pada penjumlahan 2 bilangan akan muncul beberapa angka yang diragukan. Maka hasil penjumlahannya itu dibulatkan sehingga angka yang diragukannya tinggal 1 saja. Jadi penjumlahan angka penting itu mengambil nilai angka penting menghasilkan 1 angka yang diragukan. Begitupun juga dengan pengurangan. Kalau pengurangan juga prinsipnya hanya meninggalkan 1 angka yang diragukan saja. Beda kalau perkalian. Kalau perkalian antara 2 buah angka penting, maka hasil perkaliannya dibulatkan sehingga jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit atau yang paling kecil dari 2 buah bilangan yang dikalikan. Kalau pembagian, hasil bagi juga sama, harus dibulatkan sehingga jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting yang paling kecil di antara bilangan-bilangan yang muncul dalam pembagian. Entah pembagian maupun yang dibagi. Entah pembagi maupun yang dibagi, pokoknya nilainya mengambil hasil angka penting yang paling sedikit. Nah, ini contohnya. Operasi penjumlahan. Tadi operasi penjumlahan misalkan 2,34. 2,34 ini ada 3 angka penting, berarti 4-nya ini adalah angka taksiran.
0,345 ditambah dengan 0,345, maka angka 5-nya adalah angka taksiran. Ingat, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan hanya boleh terdapat satu angka taksiran. Kalau dijumlahkan hasilnya berapa? 2,685. Nah, angka 8 dan angka 5 ini merupakan dua angka taksiran. Nah, sehingga angka 8 dan angka 5 ini harus kita bulatkan. Bagaimana pembulatannya? Lihat, angka 5 di depannya sebelum angka 5 ada angka berapa? 8. Kalau yang angka 5 di depannya ini angka 8 dan ini adalah kalau kita bulatkan menjadi satu angka penting, maka kalau genap dia dibulatkan ke bawah. Kalau ganjil, maka kita bulatkan ke atas. Maka di sini kalau kita bulatkan bisa menjadi 2,68 harusnya. Ya. Kalau ganjil baru kita bulatkan ke atas. Misalkan 2,675. Nah, berarti kita bulatkan 2,68. Ya, itu. Ini sepertinya salah. Harusnya adalah 2,68. Karena kalau 5 di sebelumnya ini angkanya adalah genap, maka dibulatkan ke bawah. Tapi kalau dia ganjil, dibulatkan ke atas. Ya. Contoh lagi, misalkan 13,46, 6-nya angka taksiran, 7-nya adalah angka 6-nya angka taksiran, ditambah dengan 2,2347. 7-nya adalah angka taksiran, maka hasilnya adalah 11,2253. Maka angka ini kita lihat deretan sini, angka 2, 5, dan 3. 2, 5, dan 3. 3 angka terakhir ini merupakan angka taksiran. Sehingga di sini hanya boleh mengandung satu angka taksiran saja. Harus kita bulatkan, berarti hanya memiliki 4 angka penting. Dari sini berapa? Berarti 11,23. Ini perkalian. Nah, perkalian kalau contohnya 8,141 dia memiliki berapa angka penting? Ada 4, 0,22, ini 0,22 berarti hanya memiliki 2 angka penting. Jadi hasil perkaliannya hanya boleh mengandung 2 angka penting. Sehingga hasilnya 1,79102 kita bulatkan menjadi 2 angka penting, yaitu menjadi 1,8. Begitupun dengan pembagian. 1,432 dibagi dengan 2,68, 1,432 dia 4 angka penting, 2,68 dia 3 angka penting. Hasil pembagiannya berarti harus mengandung 3 angka penting. Jadi 0,53432 dibulatkan menjadi 3 angka penting, yaitu 0,534. Ya. Nah, ini aturan pembulatan yang saya sampaikan tadi, ya. Angka 5 atau lebih dibulatkan ke atas, angka kurang dari 5 dihilangkan, angka tepat sama dengan 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, ya, yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau angka 5 itu dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, tapi dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contohnya 24,48. Ini kita ingin membulatkan menjadi, ini 4 angka penting, kita ingin membulatkannya menjadi 3 angka penting. Maka 24 karena dibulatkan 8, ini 48, maka dibulatkan menjadi 5. Kemudian 24445. Nah, ini kalau sudah jelas seperti ini, maka 45-nya kita bisa bulatkan menjadi 5. Nah, tapi lihat contoh ini. Kalau dibulatkan menjadi 3, ini angka 5. Di sini adalah angka 2. Gitu ya. Kalau angka 2, ini ya, dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Tapi dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Harusnya, ini lagi-lagi mereka salah, 24,2. Jadi karena di atasnya ini adalah genap. Kalau dia genap, maka dibulatkan ke bawah. Maka yang benar adalah 24,2. Ini salah, bukan 24,3. Ya, kita bisa mengkoreksi jika ada yang salah di sini.
Kemudian 24,25. Nah, ini juga sama ya, ini 24,25. Lihat angka sebelumnya angka 2 maka 24,2. Nah, ini 24,15. Lihat angka di sini adalah angka 1. Ganjil, berarti bisa kita buat menjadi 24,2. Nah, jadi yang tadi dikoreksi ya, kalau misalkan di sebelum-sebelumnya juga sepertinya hasil perhitungan mereka juga salah. Karena ini saya ambil slide-nya dari buku ya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ya. Nah, untuk notasi perkalian juga sama, ini bisa dilihat sendiri. Kalau pangkat gitu ya. Ya. Oke, untuk mengenai angka penting, di sini saya memiliki sedikit soal ya kan yang harus Anda kerjakan. Di sini sudah saya lengkapi teorinya dalam bentuk Word. Ini sudah saya kasihkan contoh-contohnya gitu ya. Nah, di sini ada soalnya. Ya, ada 2 soal, masing-masing beranak ya soalnya. Nah, Anda tentukan jumlah angka pentingnya. Yang pertama tentukan jumlah angka pentingnya. Kemudian yang kedua, Anda lakukan operasional dari soal ini, baik penjumlahan, pengurangan maupun pembagian, tapi dengan menggunakan aturan angka penting yang sudah kita bahas. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan Anda bertanya di WA grup atau di WA Japri gitu ya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.